mewawancarai kakak. Sebelumnya siapa namanya kak? Saya Heru. Ini langsung pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kakak tertarik bekerja sebagai kasir? Kasir ini ada banyak faktor sebelum. Kalau kasir memang ada jenjang karir, kayak kayak itu sama. Terus kita bisa apa ya, interaksi dengan orang langsung bisa. Terus kalau di sini kan karena memang butuh ada gajinya besar gitu. Yang kedua, apa yang motivasi kakak bekerja sebagai kasir, baik motivasi luar maupun dalam? Kalau motivasi saya karena saya memang menguasai bidang ini. Soalnya dulu sebelum di sini saya itu pernah bekerja di Alfamart. Jadi kalau di sini memang saya sudah menguasai bidang kasir sebagai kasir. Jadi saya bisa itu juga. Ya itu aja. Yang ketiga, keterampilan atau skill apakah yang dibutuhkan dari seorang kasir kak? Kalau kasir kita harus cekatan, teliti, harus ramah terhadap pelanggan. Jadi kalau ada pelanggan tanya, kita harus jawab dengan ramah. Kita sebisa mungkin kita melayani pelanggan itu dengan baik dari hati. Kalau dari hati kan enak ke pelanggannya, nanti pelanggannya juga bisa balik lagi belanja di sini. Yang keempat, bagaimana SOP dari seorang kasir di tempat perusahaan kakak bekerja? Kalau SOP di sini itu yang penting tadi kita ramah, murah senyum, terus cekatan, terus kayak pakaian gini harus rapi. Ya itu aja sih kalau SOP-nya. Yang kelima, aspek apakah paling utama dari seorang kasir pak? aspek aspek lagi ya. Aspek ya itu tadi sih, kita aspek utama dari kasir harus teliti, cuma itu aja, teliti agar kita tidak salah no, menginput barang. Jadi kita harus samakan nota sama barang itu harus sama biar pelanggan itu tidak kecewa. Yang keenam, bagaimana cara kakak yang dilakukan jika menerima pembayaran dengan uang palsu dari konsumen? Kalau uang palsu kan memang sebetulnya tidak boleh kan, dari peraturan negara pun tidak boleh. Kalau memang ada orangnya ya usahakan kita kembalikan. Kita minta untuk uang yang palsu itu diganti dengan yang asli. Kalau memang orangnya tidak ada, semisal kita tahunya orangnya udah tidak ada, kalau itu uang palsu ya mau tidak mau kita harus ganti. Sepertinya di sini. Yang kedelapan, bagaimana sikap yang kakak lakukan jika ada konsumen yang menerobos antrian pembayaran kasir pak? Kalau menerobos antrian itu tidak boleh. Jadi kalau di sini kalau ada yang menerobos, kita usahakan harus antri dulu. Soalnya kasihan yang lain. Kalau semisal yang lain sudah antri terus ada yang menerobos, kita dulukan yang menerobos. Nanti yang antri itu bisa marah. Ya, jadi kita usahakan untuk memberitahu agar antri dulu. Ya kita mengucapnya dengan yang ramah. Misal kayak mohon maaf ibu harus antri dulu. Soalnya kasihan yang lain kalau misal ibunya merokok. Jadi kan orangnya bisa ngerti. Yang kesembilan, bagaimana cara menjaga sikap agar tetap jujur kak? Jujur sebagai kasir. Ya. Kalau itu dari hati. Dari hati, kalau kita memang niatnya kerja. Kalau kita niatnya kerja dari rumah, niat kerja, niat dari uang, niat lillahi ta'ala ya pasti kita jujur. Kalau dari rumah kita cuma bertak absen terus kerja kayak ya yang penting datang gitu, pasti itu enggak ada kejujuran. Bisa karena gini, kalau kasir itu enggak bisa jujur enggaknya itu tergantung kondisi sama kesempatan. Seperti halnya maling gimana ya, seperti itu. Yang penting kita jujur dari hati, kerja dari hati itu pasti jujur. Yang terakhir, apa yang kakak sudah pelajari dari pengalaman bekerja sebagai kasir yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Kalau pengalaman atau apa yang bisa diterapkan itu bisa berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal, nah itu gampang. Jadi kita memulai topik pembicaraan itu gampang. Terus bisa ramah dengan orang, misal dengan orang lingkungan hidup kita itu enak kan, soalnya udah terbiasa di sini. Nah itu ya
sopan, bisa dengan yang lebih tua dari kita. Soalnya kita di sini sudah terbiasa sopan dengan orang. Itu aja. Ya. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai. Mohon maaf jika saya mengganggu pekerjaan dan waktu Kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.